Oke, ya di sini gua mau bahas tentang industri batubara ya. Sebenarnya apa sih batubara tuh? Ya, biar tahu dulu misalnya tentang batubara. Eh, Sebenarnya perusahaan batubara tuh ada banyak sih. Jadi intinya tambang batubara ya intinya sebenarnya gampangnya nambang. Dan prinsipnya nambang tuh gampang. Misalnya lu ntar di notepad. Jadi prinsip nambang tuh gini, mau nambang apapun nih, nambang apapun pasti arahnya ke apa ya? Nambang itu eh, lebih misalnya barang. Jadi kita tujuannya tuh apa sih tambang untuk mendapatkan barang kan? Barang. Jadi misalnya barangnya apa ya? Ya salah satunya bisa mineral gitu. Jadi misalnya mineralnya tuh contohnya apa ya banyak lah, batu bara, nikel atau misalnya pasir, batu. Nah, prinsipnya apa orang nambang? Orang berbisnis nambang tuh caranya begini, dia ngeruk pasir, habis itu diambil kan, diambil. Jadi intinya kalau misalnya diambil itu apa namanya? Diambil itu dia butuh biaya dan ini nanti dia akan butuh biaya nih, butuh biaya. Jadi dia ketika nambang ngambil butuh biaya, terus habis itu setelah diambil apa? Gampangnya secara umum diangkut butuh biaya juga kan? Ya iya. Nah, nanti intinya sampai angkut sampai habis itu terjual. Nah, prinsipnya orang nambang itu pasti harus ngambil untung kan? Jadi untungnya dari mana? Untungnya dari selisih selisih harga pasar dengan harga biaya tadi, biaya keseluruhan. Jadi ya berarti logikanya jadi harga pasar itu harus lebih mahal daripada biaya ambil dan angkut kayak gitu. Ini sebenarnya mau tambang tapi nggak semuanya, tapi mayoritas tambang itu seperti itu. Dia ngambil untung dari selisih harga biaya ambil tadi sama angkut. Sederhananya begitu. Cuma nanti variabel ambil batu baranya, ambil tambang ini kan butuh biaya itu ada macam-macam metodenya. Ada yang misalnya, saya ini bisa pakai whiteboard nggak? Atau gue bisa. Misalnya, whiteboard nih, gue whiteboard. Udah nggak masuk. Nah, gue bikin whiteboard nih. Kelihatan nggak whiteboardnya? Jadi, misalnya ini tanah. Oh, nih, gue nggak bisa. Halo? Ah, gitu nih. Kelihatan. Nah, ini kan tanah nih, kelihatan nggak whiteboard gua? Papan tulis. Ini ya, intinya tuh nanti tanah. Nanti dia tuh dikeruk gitu, dikeruk. Misalnya batu tambangnya di sini ada misalnya batu bara atau emas gitu kan. Ya nanti dia dikeruk. Jadi nanti efeknya, nah overburden nih, nanti strateginya macam-macam. Ada yang keruk langsung begini atau misalnya ngeruknya modelnya caranya itu macam-macam. Ada yang misalnya pakai bawah tanah, jadi misalnya ini tanah, terus nanti dibikin gorong di sini. Ini kalau yang ini namanya open pit. Jadi dia open terbuka, cara itunya terbuka open pit. Jadi lahannya tuh apa tanah pentutupnya ini dibuka sampai ke bawah. Nah ada juga yang close. Jadi close tuh berarti kayak bikin terowongan gitu. Misalnya di sini ada terowongan, nah nanti dibikin lubang sampai dia nembus batu bara di sini atau misalnya mineral di sini misalnya. Ya diambil di bawahnya aja nih kayak gitu, bikin gorong. Jadi atasnya nih nggak dibuka. Secara biaya bisa lebih murah open pit ini atau close pit. Cuma kalau untuk batu bara yang kayak kalori rendah, mayoritas di open pit kayak seperti ini. Karena biasanya open pit itu batu baranya tuh ada di apa namanya dekat dengan permukaan tanah biasanya. Jadi nggak jauh-jauh amat, kedalaman sini tuh nggak jauh. Ketimbang kalau yang biasanya batu bara yang kalori tinggi, dia mayoritas di close pit kayak gini. Dia pakai apa namanya terowongan di bawah tanah karena kedalamannya dari atas ke bawah tuh tinggi banget gitu. Kalau misalnya dia harus open pit, misalnya harus dibuka semua ini, biayanya gede banget gitu.
Sebenarnya ya mahal juga sih kalau speed, cuman dia lebih efisien daripada kalau dia open pit kayak yang ini. Kayak ini. Jadi dia lebih efisien daripada kalau misalnya metodenya dipakai open pit gitu. Jadi ini ada dua cara sebenarnya. Ya, terus nanti ada manajemen besok kalau misalnya anak pertambangan bahasan kayak cara galinya gimana yang paling bisa itu bagian anak tambang sih. Tapi setidaknya kita tahu bahwa secara dasar aja kalau tambang itu apa namanya dia butuh strategi di mana dia efisien gitu. Makanya nanti tiap perusahaan tuh cara menghitungnya beda-beda karena tergantung mereka batu baranya kalori apa. Kalau kalorinya rendah, berarti kan berarti kalau rendah ya berarti dia menghitungnya biasanya rasio kupasnya ini dibikin sedikit supaya biaya tambangnya makin efisien, makin murah. Kalau dia misalnya makin mahal, otomatis apa ya keuntungannya makin turun kan. Misalnya kalau apalagi kalori rendah itu harga batu bara lebih murah daripada batu bara kalori tinggi gitu. Ada dua sebenarnya. Prinsipnya gitu aja sih kalau tambang. Nah, maksudnya aku jelasin gini tuh tujuannya untuk apa ya? Kita biar tahu di lapangan seperti apa. Sebenarnya kayak misalnya analisis laporan keuangan tuh karena ya basisnya tuh ya dari kerjanya dulu nih tambang kayak apa gitu loh. Jadi bisa tahu misalnya kamu nanti dikasih tahu direksinya apa ngomong cerita pertambangannya kayak apa ya kita tahu gitu nggak cuma ya udah gimana kita aja nggak gitu setidaknya kita paham dulu tahu ini jadi ini tahu kayak gini nih ya sekali aja sih nggak usah kayak tiap hari dicari cari tahu enggak cuman yang penting kamu tahu prinsipnya nambang itu kayak apa gitu sih nanti hubungannya apa ya nanti kalau misalnya itu namanya kalau di tambang tuh ada indikator namanya stripping ratio stripping ratio. Nah, stripping ratio itu definisinya apa? Definisinya stripping ratio itu rasio antara batu bara yang diambil, tanah yang dikeruk tadi ini, jumlah tanah yang dikeruk, misalnya awal kayak gini, terus jadi kebuka gini. Nah, dibandingkan dengan batu baranya yang diambil di bawah. Jadi dia akan ada rasionya. Nah, hubungannya apa? Semakin rendah rasionya, berarti semakin efisien. Semakin efisien. Jadi maksudnya pada definisi efisien itu jadi jumlah tanah yang digali itu lebih sedikit. Jadi kalau makin kecil stripping ratio-nya, makanya nanti dia akan biayanya karena biaya ambilnya jadi lebih murah, makanya makin efisien. Gitu. Tapi tidak semua tambang berlaku stripping ratio harus rendah, enggak juga. Ini kalau stripping ratio rendah itu berlaku untuk di kelas yang masing-masing. Jadi ada kelasnya. Misalnya batu bara kalori tinggi itu ada range-nya. Misalnya range-nya itu antara 1:8, 1:9, 1:10. Nah, tapi kalau untuk ratio untuk kalori rendah, batu bara kalori rendah yang kecil ini itu biasanya 1:5, 1:6 itu udah sebenarnya udah gede juga. 1:4 biasanya. Jadi ada kelasnya. Jadi untuk membandingkan antar perusahaan itu nggak bisa sama kayak gitu. Poinnya itu sih. Jadi nggak bisa apa namanya langsung kita menjudge bahwa kalau tinggi itu harus stripping ratio-nya di bawah 5 gitu ya nggak bisa karena dari kondisi geografisnya berbeda kayak gini biasanya low speed atau enggak dia open pit tapi open pitnya makanya kenapa kalau stripping ratio-nya besar karena dia butuh pengupasnya gede tapi kan harga batu baranya lebih mahal daripada kalori rendah makanya perusahaan mau untuk gali lebih dalam kayak gitu itu sih intinya ada ditanya nggak sebenarnya sampai sini masih ringan lah ya halo Masih ringan sih, cuma ini apa namanya, gue lagi rada kurang masuk ini. Gue apa lagi puasa Daud lah. oh oke intinya gitu aja yang penting intinya tuh mesti tahu industrinya oh ternyata pertambangan tuh ya caranya seperti ini jadi intinya perusahaan tuh menyesuaikan untuk efisiensi nah apa namanya nanti ketika nanti kamu baca laporan sebenarnya nggak terlalu penting tapi ya nanti ada hal misal dikasih tahu misalnya ternyata oh ternyata ada stripping ratio tadi itu berarti apa namanya intinya tuh kamu paham nggak cuma lihat profit doang gitu jadi bisa oh berarti dari misalnya contoh kok bisa biaya
bahan bakar kok naik. Nah, bisa kamu cari kenapa penyebab bahan bakar naik. Antara misalnya bisa juga karena stripping ratio-nya naik hari ini, stripping ratio-nya naik, atau harga bahan bakarnya naik gitu. Jadi ada dua variabel, antara stripping ratio atau menaikkan harga bahan bakar. Seperti itu sih. Jadi nanti kalau misalnya kamu nggak ngerti juga ternyata naik, ya bisa tanya ke humasnya, humas dari perusahaan. Biasanya ada humas untuk investor. Jadi nanti ceritanya kenapa kalau itu bahan bakarnya naik gitu misalnya. Seperti itu. Ya dia gitu aja sih. Buat gambaran. Ini contoh gitu. Nah biasanya tadi misalnya dari balik lagi sini. Sebenarnya ini nggak bisa di close ya, bro. Oh bisa deh. Gua close. Intinya gini, kalau misalnya nambang itu dia ada biaya, terus ada biaya angkut sama ya biaya angkut. Nah, biasanya nanti di laporan seperti apa? Ya, nanti misalnya contoh aku ambil contoh satu perusahaan aja. Ini aja deh, jangan situ dulu. Kita bahas perusahaan apa aja sih yang biasanya, maksudnya yang apa ya, klarifikasi dulu tambang itu apa aja nih. Misalnya aku ambil perusahaan pabrik nih. Misalnya ambil apa ya? Indo Tambang Raya, Tambang Raya Megah. Misalnya begini, Tambang Raya Megah, ya ini perusahaan tambang batu bara juga, tapi sahamnya mayoritas punya Banpu, itu Banpu itu dari Thailand. Nah, ini tambangnya lokasinya macam-macam nih. Misalnya kalau kita lihat di laporannya aja dia enak, investor relation, annual report. Biasanya nanti di annual report, jadi cara mengenal perusahaan ya, ya lihat di annual reportnya. Atau misalnya kita bisa lihat di presentasi perusahaan juga ada biasanya mana. Financial highlight, innovation, sustainability, prospectus. Nah ini analysis presentation. Jadi ini jadi dia perusahaannya itu akan menjelaskan presentasi kayak kinerja dari bisnis gitu. Biasanya ada presentasi dari perusahaan. Nah kayak gini misalnya kuartal 1 hasil 2021. Nah, kayak misalnya dibaca aja misalnya, oh highlight the position to capture concrete benefit. Jadi dia naik, cashnya naik karena hari kenaikan sebenarnya itu robust cash flow generation. Jadi cash flow atau arus kasnya yang robust tuh kuat. Terus habis itu kita lihat di ini masih kita secara ini kuantitatif sih. Nah ini kita bisa lihat produksinya berapa. Misalnya apa namanya, kinerja kuartal 1 tuh produksinya berapa, penjualan batu bara berapa. Nah ini yang stripping ratio penting. Di sini stripping ratio-nya tuh 9,7 kali gitu. Termasuk ini semakin tinggi. Cuman kalau untuk ITMG ini, tapi ini nggak dijelasin batu bara kalori berapa ya. Kalau mau tahu kalorinya berapa bukan di sini, tapi di apa namanya, annual report. Jadi di annual report di sini akan download dulu. Nah, ini di annual report. Jadi misalnya kalau ini sih lebih ke arah laporan kinerja 3 bulanan. Nah ini nih jadi kalau pengen tahu, oh tambangnya Indo Tambang Raya Megah ini di mana? Oh ada anak usahanya nih, Indominco, ada Truba, ada Kitadin, Barinto ya gitu. Nah, ini ada jumlah batu bara yang ditambang. Nah, terus ada di sini nanti ada berapa produksinya, dan ini ada SF tuh apa ya? Bentar, aku kurang tahu. Kayaknya ini tuh stripping ratio. Oh iya, stripping ratio. Jadi stripping ratio di tiap site tambang itu beda-beda. Karena ini sebenarnya produk dari tambangnya juga beda-beda, nggak sama. Ini ada juga yang didorong. Kalimantan Selatan. Tadi sentra Kalimantan, Kalimantan Tengah. Ini East Kalimantan, Kalimantan Timur. Yang ini nggak ada nih namanya. Nah di sini ada Jadi dari tiap site tuh pasti dia dijelasin kayak gitu. Nah cuman sih kalau pengen tadi aku balik lagi misalnya, oh ini kalori tambang batu baranya spesifikasinya kayak apa ya, biasanya di annual report di sini biasanya. Cuma ini buat pas pertama kali aja buat kenal perusahaan sih. Setelah itu udah nggak terlalu dilihat lagi, cuma pas awalnya aja. Cara melihatnya sih gitu. Buat kenal perusahaan dulu. Mana ya, aku nggak ada kalorinya. Nah, nih ada nilai kalori nih. Mana ya? Oh nggak ada. 3, 4, 5, 6.
Siapa yang join nih? Nanti. Nah, boleh tuh. Oh, baru masuk loh, Pi. Tadi putus. Ya, lo tadi putus. Ya, putus lagi, Pi. Intinya, nggak putus lagi tuh. Jadi gini, balik lagi nih, kalau misalnya pengen tahu kalori, ya bisa lihat di sini ada volume produksi, ada kapasitas pengangkutan. Nah, di sini ada kalori tuh, sekitar 5.000 sampai 6.000. Ada yang 6.000 sampai 6.300. Terus ada yang kalori sampai 4.000 dia juga ada. Nih, yang paling kecil 4.000 ini biasanya yang tambangnya batu baranya yang kalori rendah 4.300. Cuman yang gede ini biasanya tinggi nih, mayoritas tinggi karena kita lihat dari proporsi total produksinya ITMG ini 49% di kalori tinggi 5.600 sampai 6.200. Jadi makanya dia stripping ratio-nya dia tinggi sampai 10 kali gitu. Karena dia bentuk geometri dari batu baranya dia lebih di dalam daripada yang kalori rendah. Biasanya kalori rendahnya 4.300 dia cuma 5% produksinya. Makanya 5.400 sampai 5.600 cuma 6% dari total produksi. Kayak gitu. Jadi bisa tahu oh ini perusahaan apa namanya tambangnya itu mayoritas di kalori tinggi gitu. Habis itu selanjutnya apa lagi? Ini gue lebih ngajarnya ke praktikal ya karena kalau belajar teori itu terlalu ribet sih. Lebih enak ke praktikal kalau cara analisisnya langsung ke latihan gitu. Nah ini kita contoh misalnya sumber daya cadangan batu bara. Biasanya di perusahaan ada nih. Jadi di sini dia tuh ada perusahaan dia juga punya anak usaha. Jadi di sini punya anak usaha dan anak usahanya ada berapa nih ya tinggal dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kayak gitu. Dan sumber di sini tuh ada namanya sumber daya, total sumber daya tambang, ada total cadangan. Jadi ini bisa tahu cadangan batu bara yang ada di perusahaan berapa. Maksudnya gimana? Total cadangan tuh itu berarti batu bara yang sudah terbukti dan memang sudah ada di site atau di tambang. Sudah dihitung dapat misalnya yang untuk AMM ini Indo apa ya? Aku lupa singkatannya. Usahanya tuh cadangannya 37 juta. Ini dalam juta ya, dalam juta ton. 37 juta. Jadi cadangan tuh intinya dia udah terbukti yang sudah ada. Maksudnya sudah dihitung dan memang ada. Kalau sumber daya itu diduga ada, jadi kayak masih perhitungan estimasi. Jadi perkiraan bahwa batu baranya masih ada lagi segini, tapi ini bukan hal yang pasti. Karena biasanya nih untuk yang sumbernya daya itu yang terdeteksi oleh observasi itu tuh biasanya cuma perkiraan apa ya, masih ngawang lah istilahnya, bisa naik bisa turun bahkan bisa membesar gitu. Ini aja tiap tahun beda-beda kan sumber dayanya, makanya berbeda. Ya makanya kalau sih fokusnya apa ya sebenarnya kalau untuk ini lebih fokus ke cadangannya aja kita lihat. Makanya kalau kita lihat cadangannya di sini dia berkurang karena sudah diproduksi, karena tiap tahun sudah digali kan masih tinggal sedikit dia berkurang. Tapi bisa aja tiba-tiba ini bertambah kalau kalau misalnya dia eksplorasi lagi gitu, cadangannya bisa nambah kayak gitu. Ini gitu aja. Jadi bisa tahu cadangannya berapa. Kalau mau tahu misalnya jumlah produksi berapa ya, kita lihat misalnya nih produksi. Kita pengen prediksi nih caranya gimana batu baranya akan habis ya. Ya kita cek produksi batu bara. Nah kita lihat yang di. Nah ini nih total produksi batu bara. Nah ada ceritanya nih. Nah nih total batu itu mencapai 18,4 juta. Udah dapat nih angkanya ya tinggal buat Excel aja. Misalnya kita jumlahin semua cadangannya misalnya tadi berapa ya kita jumlah semua aja nih. Kita pakai data tools untuk ini. Adalah kita input satu-satu aja. Misalnya 37, oh ada yang mau masuk. Sorry. Halo Dik, masuk ya. Ini lagi ngitung cadangan batubara. Misalnya untuk ITMG kita lihat, kita hitung cadangannya berapa, ya masukin aja angkanya. 8 masukin. Ya emang ribet sih jadi investor. Ya ini cuma buat pengenalan awal aja. Cuma kalau setelah itu ya nggak perlu tahu dihitung. 39,2 146,70
1,8, 97,4. Cuma ini 77,4 masih belum beroperasi ya. Jadi masih, berarti mungkin tahap eksplorasi, masih belum bisa ditambang. Biasanya begitu. Alasannya macam-macam. Bisa aja nggak ditambang, kenapa? Bisa karena memang lagi tahap pembukaan, atau lagi tahap memang kalau ditambang, baru ditambang, harganya nggak masuk biayanya. Yang saya bilang kan tadi, biaya untuk ngambil tambangnya ini dia butuh biaya. Nah, biayanya tuh bisa lebih tinggi untuk dari harga batu bara sekarang, makanya dia belum bisa beroperasi kayak gitu. Jadi cenderung dia nggak jalan kayak gitu, makanya dia nggak berubah. Untuk yang ini juga masih mungkin dia eksplorasi, masih belum dapat cadangannya, masih NA kayak gitu. Ya intinya kalau kita misalnya kita summary, kita hitung summarize, sum ya jumlah aja, misalnya tambangnya berapa nih, jadi totalnya 311 juta ton ya kan. Ya tinggal lihat aja di sini dengan produksi batubara tahun 2020 18 juta. Sebenarnya angka 18 juta tuh tahun 2020 tuh akan berubah karena di tahun 2020 kemarin batubara tuh lagi nggak lagi penggunaan batubara lagi turun, makanya nilainya ini sebenarnya kecil. Tapi kalau di tahun 2019 nih lihatnya perbandingannya 23 juta ton. Jadi dia sebenarnya besar harusnya. Nah ini sebenarnya cadangan udah dihitung ya, kalau usah susah tadi dihitung harusnya. Jadi tinggal ngitung ini ya, 311 juta cadangannya dibagi dengan jumlah produksi tahun yang kemarin atau tahun yang normal. Kalau misalnya dia jumlah produksinya naik ya berarti dia makin cepat habis gitu. Cuma jangan khawatir, kalau menurutku sih investasi tambang batubara tuh nggak yang, maksudnya nggak terlalu cadangan sih, kalau aku lebih ke arah bagaimana perusahaan bisa mengefisienkan penambangan gitu aja. Percuma juga lu cadangan tapi nggak diambil, buat apa kan? Tetap ada tapi nggak diambil dan nggak ngasilin untung, buat apa? Kayak gitu. Soalnya misalnya kamu punya tambang nih, walaupun kamu tahu cadangan terus kamu tambang semua, itu harga pasti anjlok nanti, harga batu baranya, karena jumlah produksinya makin naik kan. Jadi makanya perusahaan itu juga strateginya untuk bisa menahan harga batu bara. Maksudnya harga tambang dari misalnya apa namanya, untuk bisnisnya misalnya kita lihat harga coal. Misalnya kita lihat di sini, misalnya ini kan kalau yang kemarin gue lihat mana, kok nggak ada, kok nggak ada strip lurus tuh, mana ya? Oh ini, nah gini, salah. Oh. Nah kayak misalnya lihat harga kayak gini kan, itu ada manajemen perusahaan cuma bisa ngelihat dari harga sendiri doang, nggak ada sekarang, nggak bisa dia bisa mempengaruhi harga. Sebenarnya caranya gini, misalnya ketika dia di bawah begini, dia ngurangi produksi, sehingga karena supply batu baranya turun, makanya harganya dia cenderung naik kayak gitu. Cara perusahaan dia untuk efisiensi, untuk menghasilkan keuntungan. Cuma bisa melihat harga ini aja, sama strategi variabel yang diubah tuh strateginya untuk ngambilnya. Cara ngambil nambangnya gimana, atau tambang mana yang sebaiknya saya ambil sekarang, kayak gitu. Tapi kita investor nggak terlalu pusing sih sebenarnya, yang itu biarkan perusahaan yang bekerja, kita cuma evaluasi aja kayak gitu sih. Ada yang nanya nggak sebelumnya? Nggak tahu, Dika masih ada Dika. Ya abinya keluar, ini gitu dah caranya. Terus habis itu selanjutnya masuk lagi. Jadi kita lanjut ke misalnya bahas ke biasanya yang perlu diketahui itu apa ya? Oh ya, ini kalau misalnya bahas tentang izin operasi ya, sebenarnya operasi penambangan itu ya ada masanya, tapi masa ini bisa diperpanjang kalau memang ternyata eh, masih ada yang bisa untuk diambil atau ditambang. Sebenarnya sama santai aja, nggak terlalu hal yang jadi masalah. Biarkan perusahaan bekerja, atau kita juga sebenarnya sebagai evaluasi aja, kayak gitu. Apa lagi ya? Masih bahas apa, Sat? Tadi dipanggil Ibu Kos. Oh, enggak, gua enggak. Oh, lu yang dipanggil Ibu Kos? Tadi. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, ini gue santai aja sih, gue cuma sambil sharing aja. Nanti gue share video ini ke YouTube gitu. Kata dia mau analisis batu bara kayak gimana ya. ABC tadi keluar nih, sebenarnya Abi tadi masuk loh, tapi tiba-tiba dia keluar. Iya, tadi kayaknya ada Abi deh. Terus gue keluar sebentar dipanggil Ibu Kos.
Iya, ntar gue coba gue share di IG dah. Gue mau coba untuk ambil apa namanya, share aja biar ada yang mau join. Siapa tahu ya, Sat. Iya, nggak perlu dinanya. Padahal ini ilmu daging loh ya. Ilmu daging tak Oh, kasih ini. gratis ya kan. Iya. Kasih gratis nggak usah bayar, ngapain gue bayar. Cuman mungkin pada masih bingung fungsinya untuk apa. Hmm. Jadi jarang yang join. Ya bukannya gimana-gimana, dan Nggak, tersinggung. nggak semua iya ngerti, aku juga paham kok. Tiap orang punya ini masing-masing. Gak apa-apa lah. Sis tambang batu bara bisa join. Ini ntar gua copy masukin. Ya seru, tapi gini maksudnya ya ini info buat sharing aja, barangkali ada yang tertarik ya kan. Kelihatan analisis tambang. Yang tadi tuh apa? NTP atau apa? Apa? Tadi tuh ada apa aja sih? Apanya? Pas lu masukin ke Excel tuh data-data. Oh, itu sebenarnya data cadangan tambang batu bara. Jadi cadangan dari tiap site tambang. Cuman tadi sama sama laporannya udah ada dihitung sama laporannya. Jadi aku sebenarnya percuma juga ngitung. Cuman setidaknya kalau ada perusahaan yang laporannya nggak ada, bisa tiap site, misalnya ini site A gitu, misalnya ini A, ini B gitu kan, C, D gitu. Nah nanti itu tuh maksudnya ngitung jumlah cadangan batu baranya berapa. Soalnya kalau ada laporannya nggak lengkap kan, maksudnya kalau ITMG tadi beruntung dapetnya lengkap, misalnya kayak tadi yang contoh cadangan tadi tuh ada, iya ada, nah, jadi, nah kayak gini kan dia udah ditulis Nah, itu nih, tuh oh total cadangannya sebesar IM. 3, nah kayak gitu. Jadi ini jadi tadi aku masukin kayak gitu loh dik. Jadi itu tak Mhm. masukin ke Excel, nah, misalnya Hmm. kayak gini. Masukin ke Excel gitu. Misalnya ini yang IMM 37,8 gitu. Oh, ada yang mau join. Sorry, Sat. IMM tuh apa, Sat? IMM itu anak usahanya ITMG apa ya? Nah, kayak kita cari. 5 anak usaha nih, penambangan pasti namanya itu IMM. IMM itu tambang apa ya? Nah, Indominco Mandiri nih anak usahanya. Hmm. Terus Anak untuk T perusahaannya banyak. banyak, jadi dia tuh nggak langsung dari Indo Tambang yang megah untuk jadi langsung masuk ke perusahaan enggak. Oh, dari masuk aja. Nah, ini terus ada anak usahanya Trumbaindo juga 5 ada. ya? Ada Fatih, gila semuanya 5 orang masuk. Iya, taksher tadi. Terus Tahu kan? intinya, ya nggak apa-apa masuk aja nggak apa-apa. Ini Trumbaindo, jadi ada Truba TCM kodenya. Terus ada BEK, jadi anak usahanya dari itu tambang Raya Muga gitu. Ini lagi topiknya yang baru join, sebenarnya gue lagi bahas tentang pengenalan perusahaan, maksudnya untuk tambang batu bara, oh kayak gini toh cara kerjanya gitu. Nanti gue share di YouTube kok, misalnya kalian mau nonton silahkan. Kayak gitu. Asik. Mulai nge-YouTube, coy. Yo, ntar nanti gue gitu. Nah ini ada namanya JPG, gue orang baru tambah Creston gitu. Ya anak usaha-usahanya lah, ini anak usahanya. Terus habis Iya, itu selanjutnya apa ya? Ada yang nanya lagi nggak? Tahu udah. lanjut aja. Lanjut ya. Intinya kalau hal yang kamu tahu ya kayak gitu caranya. Terus habis itu, oh iya nih yang menarik nih ada yang tadi untuk kontrak operasi ini sebenarnya gak usah terlalu di apa ya dipertimbangkan atau susah atau enggak gitu ya, ini sih udah urusannya perusahaan manajemen. Jadi masa operasi itu pasti ada, tapi misalnya ternyata nanti di apa namanya di tengah jalan dia pasti ada cadangan yang bisa digali istilahnya, itu akan diperpanjang masa operasinya. Biasanya nanti akan ngurus langsung ke pemerintah kayak gitu. Jadi sebenarnya santai aja, nggak usah terlalu kayak, paling kita cuma Takut. evaluasi aja tuh gini, lebih ke evaluasi kayak gitu sih, nggak usah terlalu diperhatikan banget kan ya, tapi dilihat juga nggak apa-apa gitu. Oh ini mau habis, oh gimana nih, lihat kalau masih dia nggak terlalu jalan berarti wah ini apa, berarti entah dicek lagi cadangannya apakah masih ada, atau karena harga batu baranya nggak masuk jadi dia nggak mau perpanjang kayak gitu. Jadi tergantung dari perusahaan kayak gitu sih. Permit sama masa operasi bedanya apa sih, Sat?
permit itu valid until itu berlaku sebenarnya tuh kayak gini, maksudnya valid until tuh izinnya tuh sampai tahun 2008, tapi secara perhitungan perusahaan itu rencananya masa operasinya sampai tahun 2025 kayak gitu. Jadi masih ada waktu 3 tahun itu spare dia untuk menutup tambang atau misalnya mau ya macam-macam, mau eksplorasi itu masih ada waktu selama 3 tahun buat evaluasi kayak gitu. Oh, Gitu sih. Tuh, masa operasi sampai penutupan tambang. Jadi ada masa penutupan tambang. Penutupan tambang tuh butuh waktu, tidak langsung setelah 2025 habis terus ya udah gue tutup langsung selesai, enggak. Ditunggu sampai 3 tahun. Dikasih spare. Ini ada yang sampai 15 tahun kan. Tapi lahannya luas banget nih. Ini lahannya luas banget buat di TCM nih, anak usahanya. Kayak gitu. Cara ya ini lebih ke karena mengenal perusahaan sih, cuman nanti kalau secara misalnya investor atau lihat gini juga gak apa-apa sih, cuman nanti kita mengenal dulu kayak gitu. Ya apa sih lagi, oh ini kayak gitu. Terus habis itu yang penting intinya ini jualan. Kalau misalnya biasanya itu yang penting itu volume penjualan. Biasanya kalau buat kenal di perusahaan ini mayoritas perusahaan jual batu bara kemana ya, ini kita bisa lihat di sini. Tinggal dibaca aja sih penjualannya kemana. Rata-rata kalau untuk ITMG mayoritas ekspor karena batu baranya kalori tinggi. Jadi karena tadi saya sebelumnya udah jelasin kalori tinggi ya, jadi mereka fokus ekspor. Gitu. Harganya kalau ekspor dia akan mengikuti harga pasar, harga global atau jadi bisa kalau kita lihat di harga market kayak gini ya harganya ngikutin ini secara acuan. Semalam itu turun. Sebenarnya turun nggak tahu sih, nggak di market nggak turun loh. Di Batak nggak turun-turun amat kalau nggak salah ya, coba kita lihat Ya masih 139-an, masih 155 malahan Agustus. Masih cuman ya nggak tahu harganya trading ekonomi. Iya kok kenapa beda ya, harusnya dia masih 155 harusnya malah naik loh 155 kayak gitu. Ini juga harga 155 tuh mahal banget sih batu bara untuk harga 155. Jadi ya sebenarnya 3 kali produksi ya. Iya, gila. Ini bisa produksinya harga sampai 50. Oh iya, nanti akan selanjutnya gua akan bahas harga produksi tambang itu berapa. Nanti kita hitung ya. Jadi nanti ada caranya. Jadi nanti tak kasih tahu caranya. Ya udah cukup ya sini untuk misalnya harga tadi. Terus habis itu apa lagi ya? Kalau ini ada arus laporan keuangan nanti kita akan bahas nanti. Nah biasanya kayak gini-gini tuh biasanya yang penting kalau dalam mengenal perusahaan tuh kamu harus baca kayak kayak gini itu sebenarnya buat mengenal di balik angka tadi itu ada ceritanya biasanya. Jadi perlu dibaca laporan catatan kaki gini. Misalnya piutang usaha turun, nah turunnya kenapa ya biasanya kayak gitu. Ada biasanya di laporan keuangan ada catatan kakinya kayak gitu. Cuma ini lebih ke arah itu untuk lo berpikir sebagai pemilik perusahaan ya, bukan untuk sebagai trader ngontrak perusahaan gitu. Beda kalau ngontrak perusahaan kan yang jelas nggak usah terlalu melihat perusahaan seribet ini gitu. Lebih ke arah ya udah ini harga naik ke depan gitu doang kan. Cuma kalau kamu pengen sebagai pemilik ya harus tahu kenal banget sama perusahaan gitu. Emang harus kenal sih menurutku. Terus habis itu apa lagi ya? Ini jumlah saham. Yang penting itu aja sih. Ini paling isinya semuanya tinggal tinggal dibaca aja sih buat kenal aja rasio. Nah ini sebenarnya ada rasio dihitung sama laporan tahunannya. Nah ini dia sebenarnya udah bagus juga, udah ada. Cuman ya intinya kalau saya sih lebih suka ngitung sendiri biar ya tahu, maksudnya jelas gitu loh. Oh kayak gini tuh apa yang saya cari itu tahu gitu. Nah misalnya mau lihat mana ya, ini GCG nggak terlalu penting. Sebenarnya GCG ini isinya ya good government, itu corporate governance tuh biasanya lihat manajemen perusahaan, lebih ke arah bagaimana perusahaan mampu mengelola perusahaan dengan baik dan menciptakan istilahnya perusahaan yang sustainable atau bertahan, bisa kayak gitu. Intinya nanti kalau harus baca sendiri sih, kalau saya yang malas kalau itu bahasa ini. Yang penting kalau yang utama kalau saya lebih fokusnya ke arah materi yang nggak dibaca sama orang, biasanya lebih ke arah keuangannya itu biasanya yang penting. Nah, ini laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya nih, kita mau bahas tentang kita pengen tahu nih, misalnya indikator-indikator yang gampang tadi nih, misalnya contoh nambang itu kan ngeruk istilahnya.
ya kita ngambil barang kan, dan ambilnya ini butuh biaya. Nah, kita ngitung biaya tambang tuh berapa sih gitu kan. Berapa untuk menambang batu bara yang di perusahaan ini, dia nyetel harga berapa, angkutnya harganya berapa kayak gitu. Dan harga pasar nanti kita bisa hitung rata-rata harga pasarnya berapa. Jadi kita dari variabel ini kita bisa tahu, oh labanya segini. Nanti misalnya untuk fungsinya apa? Kita misalnya gini, fungsinya itu kita bisa tahu perkiraan. Misalnya kita harganya tadi misalnya kemarin di 49 dolar tadi, terus tiba-tiba naik ke 140, 150, kita bisa tahu proyeksi labanya berapa. Kayak gitu. Gampangnya tadi, misalnya variabel yang tadi kan ngeruk ini harga terjual, ini kan harga jual ya. Harga terjual. Jadi harga terjual ini harga di pasar. Kita cari harga di pasar, terus habis itu kita hitung biaya ambilnya berapa sama angkutnya berapa. Jadi kita bisa tahu proyeksi harganya berapa. Gitu. Tujuannya itu sih, tujuan saya ngasih tahu itu. Kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Tadi tanyain nggak? Kalau mau nanya potong aja, potong nggak apa-apa. Gua santai. Dipotong aja. Oh, mana itu? Fatih tuh Fatih. Gimana? Fatih, mau nanya nggak? Fatih tuh Fatih. Tapi katanya mau lihat proyeksi labanya Bumi Resource di saat. Loh Fatih. Boleh kalau mau. Nanti kita bahas nih kalau mau. Bumi kayak apa ya? Apa dibahas kalau mau. Lu nanya. Sekalian. Kan waktu itu belum tahu tuh kenapa bumi bisa sampai hancur gitu tuh. Oh, oke. Mau bahas bumi hancur ya? Gak apa-apa lah. Gua bahas aja. Oh iya, bumi sempat hancur ya? Iya. Nah, kita bahas kenapa kok bumi itu hancur. Sebenarnya ada sejarahnya. Sejarahnya panjang. Jadi begini. Sebenarnya gua kalau ngupas bumi itu panjang itu. Harus lihatnya. Ini kita lihat aja perusahaan jelek, tapi kita lihat juga ya industrinya apakah memang itu jelek atau enggak kan. Nah, ini yang menarik nih. Ini kan kalau ITMG kan bagus ya gitu. Yang dia tahu ini perusahaan bukan perusahaan main-main gitu. Tapi kalau perusahaan kayak Bumi itu ke investor pasti jelek gitu ya gitu. Ya udah kita buka aja nih Bumi Resource itu apa ya. Bumi terus kenapa bisa harganya premium pernah 8.000 gitu. Nah iya itu hal yang menarik untuk dibahas kalau mau. Ya kita buka ya. Menarik sekali. Bisa tahu kenapa kok perusahaan ini kok dibikin jelek gitu ya. Nah, aku juga belum pernah bahas, cuman ya udahlah kita bahas, belajar bareng-bareng di sini. Mana ya yearly report? Ini sampai tahun berapa? Oh, sampai 2011, mantap. Kita bisa tahu laporan sampai tahun 2011. Nah, yang paling enak kan ya ambilnya, kita yang jadi sebenarnya intinya begini, kita lihat dari yang tahun 2011 aja nih, ketika harga batu bara naik lagi mahal. Ini kan 2000, mari kita lihat trading ekonomi. Harga call tahun 2011 itu lagi tingginya. Jadi pas lagi pesta lah kata tanda kutip. Jadi misalnya ini kita lihat. Nah, nggak kelihatan. Tahun 2011 Fatih. Jadi intinya di tahun 2011 itu harga tambang batu bara tuh lagi mahal juga sampai 130 US dollar. Jadi waktu itu lagi mahal. Jadi kita lihat pada saat itu apa yang terjadi sama Bumi. Kalau kita lihat harga saham Bumi ya tahun 2011, ya tinggal dilihat aja. Tinggal dilihat di Bumi Stock. Nah, tahun 2011 apakah dia ada harga yang mahal di tahun 2011? Oh iya, enggak terlalu. Ya lebih mahal lah ya. Di harga 2000, ya 3000, ya mahal sih. Coba kita lihat 3000. Ntar Abi ngomong apa nih? Lag. Itu Pati gimana? Joinnya tuh. Oh, tadi udah ya. Terus ini kita lihat harganya masih mahal, berarti kita lihat di laporannya sekarang. Nah, laporannya kalau kita lihat untuk sekiranya kita ngitungnya kan kita lihat dulu aja secara gampang, kita ngitung price to book value aja. Price to book value enaknya pakai Stockbit terusnya. Nah, untuk Stockbit ya, kita tambah Stockbit. Karena kalau di Stockbit dia udah pakai grafik, udah enak. Tinggal baca PBV-nya aja. Bumi, gitu kan? Bumi. Nah, kita lihat time
bisa harus masuk ya. Nah, lihat. RTI aja nggak Zat? RTI nggak ada grafik PBV. Oh ini aja trading view. Nah, bisa. Oke, marketnya kita ambil bumi. Nggak ada. Kok nggak ada search ya? Oh tadi ada. Ini kita ambil bumi. Ini Papua. Bumi. Biasanya ada enak. Nah, kita ambil ini bukan PI, kita ganti jadi kita adil ya. Tambah indikator, mana indikator? Kok nggak ada? Add indikator. Biasanya nggak bisa. Nah. Nah, nih indikator price to book value. Mana sih? Bentar. Price to book value. Oh bukan technical. Nah, script. Oh nggak ada ya. Oh ini financial, sorry. Financial price to book value. Nah nih. Oke. Udah dapat angkanya nih. Tapi datanya sampai tahun 2014 doang. Ya kurang lengkap. Tapi kok berarti kayak gini ya. Bentar, volumenya gua hilangin, nggak perlu. Ini gimana cara kecilinnya? Oh gini. Nah, ini harganya. Oh, jadi paling mentok di tahun apa namanya? Di tahun 2014 ya. Datanya nggak lengkap. Cuma kalau kita lihat dari sini aja 2014 harganya sekitar Rp100, itu PBV-nya nggak ada nih. PBV-nya nggak nyampe, minus 0. Ekuitasnya negatif berarti. Price to book value. Ini kan 0 atas nih. Ini 0 ke bawah, berarti price to book value-nya negatif. Berarti ini nggak ada modalnya nih perusahaan. Jadi pada saat itu hutangnya gede banget tahun 2014. Utang. Iya, hutang semua. Jadi jumlah aset tuh lebih gede daripada maaf, apa namanya, total liabilitas atau hutang lebih besar daripada aset. Jadi nggak ada modal. Jadi kalau misalnya kita lihatnya balance sheet itu, misalnya kalau kita lihat di apa namanya, kurva laporan keuangan, karena neraca keuangan sama enak pakai bahasa Indonesia. Mana ya? Kok nggak ada gambar? Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya harusnya kan aset itu nilainya setara dengan kewajiban likuiditas, ini imbang harusnya. Dan itu memang terjadi di perusahaan. Tapi yang jadi masalah, kewajibannya ini, nilai kewajiban itu lebih besar dari aset. Jadi ekuitas ini kok cuma ekuitasnya nggak ada hutang ya? Nggak ada. Nah, mana ya yang biar kelihatan ada hutang? Sini. Sketch. Sama. Ada nggak? Yang gambarnya tuh lebih enak gitu lihatnya. Balance sheet. Format. Mana ya nggak ada gambarnya? Tanda-tanda balance sheet at glance. Mana ya kok nggak ada? Biar gampang tuh kalau misalnya di laporan tuh ada. Kemarin gue dapet gambarnya di mana ya? Balance sheet tabel coba. Tabel balance sheet. Nah kayak gini, biar enak. Jadi ini kan kok gambarnya 20 kali nih. Nggak bisa di full. Financial. Nah, yang lebih simpel nggak ada ya. Biar orang awam tahu gitu. Nah, ini aja dah yang aman. Jadi ini kita buka di open tab. Nah, jelas banget. Jadi ini sebenarnya gini, itu balance sheet tuh dia harus imbang nih. Aset dengan yang sudut kiri ini sama yang kanan. Jadi yang aset itu total aset yang ada di perusahaan,
dan aset itu terbentuk oleh liabilitas itu kewajiban dan equity itu modal. Nah, yang kalau misalnya kita beli saham tuh berarti apa ya? Kita beli modalnya. Kalau liabilitas itu berarti apa ya? Kewajiban untuk dibayar. Bisa berupa hutang usaha atau piutang. Piutang itu misalnya kayak kita beli barang tapi ngeborong dulu, nah kayak gitu. Dan ini di sini ada namanya equity, ini ada share capital. Nah ini berarti modal. Yang biasanya sini, yang ini hutang. Nah harusnya tuh nilai yang umum itu harusnya aset ini tuh dia punya share atau punya modal sama dia punya utang. Ya sebenarnya kalau modal itu semua juga bisa gitu tanpa liabilitas. Jadi tapi yang jadi masalah sama apa namanya, definisi misalnya ini PBV-nya 0 berarti ekuitasnya negatif. Maksudnya negatif gimana? Berarti jumlah hutangnya ini dia lebih besar ke bawah ketimbang asetnya. Jadi karena hutangnya gede ini, jadi sales capital atau modalnya nggak ada. Kebanyakan hutang, karena nggak imbang, makanya kita kayak minus kan jadi modalnya, makanya ditulisnya jadi minus. Kayak kalau misalnya kayak gampangnya gini deh, misalnya kalau untuk pribadi kita tuh namanya bikin neraca keuangan, gitu. Misalnya kita bikin 3 ya. Misalnya ini di bagian kanan gitu, gue bikin mana sih tadi doang? Oh gini, gue bikin, nah misalnya gini. Tuh misalnya dibagi 2 gini, kenapa kok jadi gini ya? Gue salah, harusnya dikit. Misalnya ini satunya begini. Kayak ini untuk buat ngitung keuangan pribadi ya. Misalnya lu punya, contohnya nih, ini tadi misalnya nih aset ya, aset. Ini misalnya liabilitas, ini modal. Nah, yang misalnya aset lo punya apa? Misalnya 1 motor gitu, punya laptop, tulis aja gitu laptop. Terus misalnya lo punya pribadi punya apa ya? Punya ya apa aja lah, misalnya HP ya kan. Ditulis harganya motornya berapa di sini, terus habis itu laptopnya berapa, misalnya ini misalnya motornya 15 juta misalnya laptop misalnya 5 juta gitu kan. HP misalnya 2 juta, ya tulis aja lah kekayaan lu apa aja di sini. Terus habis itu dari lu misalnya motor tadi tuh apakah lu ngutang atau enggak. Misalnya ada yang ngutang, misalnya motornya 15 juta yang masih dicicil masih sisa 8 juta, berarti utang motor 8 juta gitu. Misalnya lu atau utang nggak? Oh enggak gitu. Terus habis itu HP ngutang nggak? Oh enggak, ya udah berarti utangnya cuma 8 juta. Tapi kalau kita hitung secara total kan harusnya sekitar berapa nih? Totalnya secara umum berarti 19, jadi 19 juta kan, 19 juta. Terus habis itu totalnya itu aset 19 juta. Nah di sini berarti modalnya berapa? Dengan hutang 8 juta ya dikurangin aja 19 kali 8, berarti modalnya 11 juta. Nah di sini dijumlah antara 8 sama 11 berarti 19. Nah definisinya itu berarti apa? Imbang 19 juta. Aset lu 19 juta, tapi secara istilah permodalan kamu punya modalnya 19 juta gitu, dan ini imbang dan memang seharusnya seperti ini. Tapi yang terjadi misalnya kalau ekuitasnya negatif kayak gini itu berbeda, jadi secara menghitungnya kayak gini, jadi gak imbang. Misalnya tadi kalau perusahaan misalnya kayak kamu sendiri tuh total 19 juta, hutangnya motornya bukan 8 juta, misalnya hutangnya 20 juta misalnya. Nah kalau misalnya 20 juta nih kalau ditambah 11 kan 39. Nggak boleh kalau di balance sheet kayak gini, nggak mungkin. Dia harus imbang tetap nilai 19 juta. Karena nilai asetnya kamu 19 juta. Nah, karena misalnya kamu punya hutang 20 juta, berarti modalmu berapa? Ya minus. Jadi minus 1 juta. Gitu. Jadi memang kalau misalnya kamu minus kayak gini, error. Panasan semuanya. Bisanya minus 1 juta. Nah maksudnya modal 1 juta berarti kamu ngutang, harus bayar nih. Istilahnya kalau kamu pribadi, istilahnya kamu udah punya utang 20 juta terus nambah 1 juta. Jadi istilahnya tuh ya lu apa namanya, dari aset lu tuh kalau misalnya lu jual semua aset lu itu nggak bisa nutup untuk bayar hutang kayak gitu. Makanya dia nanti jadinya minus, karena nilai di balance sheet itu harus lebih dari 19, harus nilainya sama, aset sama liabilitas dan modal, atau struktur keuangan itu harus sama.
Sebenarnya ditanyain nggak bisa untuk apa namanya, ini sebenarnya analisis sih. Ini sebenarnya semua perusahaan kayak gitu. Ini mau pribadi pun juga sama, pribadi kan juga ngitung juga utangnya berapa, ya. Modal lu berapa di situ, uang lu yang maksudnya modal asli uang kamu berapa di situ, kayak gitu. Tanya enggak? Dipotong aja kalau ada yang mau nanya. Nggak ada ya? Ya gitu aja sih intinya. Sambil gua rekam dulu. Belum ada, ya udah nggak apa-apa, lanjut. Jadi kalau untuk Indomie Resource tadi kan minus, berarti intinya dia modalnya negatif. Ini kalau kita lihat di laporannya, nih ekuitasnya dia, oh masih ada nih dia tahun 2000, enggak nih, ada 2000 ekuitas neto, oh masih ada nih tahun 2012 tapi turun, 2011 masih ada, tapi dia tahun 2012 turun tuh ekuitasnya. Kenapa tuh turun? Nah kita bisa lihat nih kenapa turun. Jauh ya. Iya. Nih, tapi tahun 2014 tadi berarti negatif kan? Misalnya pas 2000, ya terakhir data terakhir 2000. Nah, mana yang tadi? Data. Nah, pas tahun 2014 dia masih minus nih, berarti 2013 udah mulai minus. Nah, ini kenapa kok minus? Kita lihat coba yang lebih mencolok yang mana nih? Datanya mencolok. Oh, nih belum dicadangkan minus 850 miliar. Nih datanya, ada datanya nih minus 18. Kenapa kok minus nih? Kita lihat, berarti ini kayaknya sepertinya di labanya rugi nih dia. Oh bener kan? Jadi tahun 2012 dia rugi. Aneh kan? 100 Lagi miliar. lagi naik-naiknya harga batu bara. Ini kan harga 2011 itu kan naik ya. Kenapa dia turun di sini? Enggak, nih 2012 turun nih, benar 2012 turun. Tapi 2011 dia profit. Oh iya benar. Tapi kenapa nih pas tahun 2012 nggak turun seberapa, ini kan cuma 87 dolar gitu. Kenapa turun gitu? Kenapa rugi gitu? 700 miliar. Nah, ini hal yang menarik. Kita lihat dari pendapatannya emang turun ya kan. Beban pokoknya naik malahan. Ini berarti ada hal yang nggak beres nih. Beban pokoknya naik, padahal pendapat harusnya kan kalau perusahaan misalnya pendapat turun, dia bebannya harusnya turun. Minimal turun, tapi ini kenapa naik gitu. Nah ini jadi pertanyaan. Ya bisa juga karena dia nambah jumlah produksinya ditambah, jadi karena harganya turun otomatis dia menambah jumlah yang ditambang, biar jumlah yang ditambang nambah banyak walaupun keuntungannya turun, tapi kan jumlah yang ditambang banyak gitu. Dia bisa mempertahankan laba, tapi ternyata tidak, labanya negatif. Terus habis itu kita lihat di penjualannya dia tetap eksplorasi. Dan evaluasinya apa ini? 700, nggak tahu dah. Intinya kalau lihat dari beban usaha, dia naik malahan. Nah ini berarti mungkin karena, nanti kita bisa lihat kenapa kok ini naik ya, di catatannya nanti. Sini secara keseluruhan dulu, tapi kita lihat di sini beban keuangannya nih, yang sebenarnya parah, sebenarnya karena utangnya gede. Ini utang, jadi kita misalnya labanya 200 miliar, tapi bunganya sampai 600 miliar. 3 kalinya. Ini berarti ini perusahaan utangnya gede gitu. Kalau kita dari bunganya aja udah kelihatan gede nih perusahaan. Terus habis itu kita lihat terus yang indikator apa lagi ya? Udah situ aja. Nah berarti ini kesimpulannya dia turun, kenapa? Karena dari sini nih dia pendapatannya dia turun. Berarti ini harganya penurunan ya kan. Tapi kemungkinan juga bisa karena beban pokoknya juga kenaikan nih. Nanti kita lihat analisis kenapa naik. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu aja. Ini bunganya kenapa gede banget gitu? Kita lihat ya. Ini hal yang menarik sama Bumi. Ini kita lihat Bumi. Nah, hutangnya kemana aja? Kita lihat. Hutangnya usaha pihak paling gede di hutang pemerintah Indonesia. Ini hutang apa ini? Hutang pemerintah Indonesia. Masalah apa ini? Ini Bumi masalah apa pemerintah Indonesia? Gede banget sampai 900 miliar. Terus habis itu ini sudah apa? Oh, juta dolar. Oh, 900 juta dolar. 2011. Hari aja nih kalau utangnya segede ini. Terus habis itu pinjaman jangka panjang gede. Padahal modalnya berapa modal? Modalnya 392 juta. Tapi tiba-tiba ngedrop karena rugi. Karena rugi dia ngedrop gitu sih. Ya begitulah. Nanti kita analisis yang kenapa pendapatannya turun ya.
Tapi intinya kalau dari kita lihat hutangnya, ini hutangnya gede banget. 900. Tapi kita lihat nomor 26 deh. Ini hutang pemerintah yang menarik nih kita lihat. Hutang apa sih? 26. 826. Nah, Poin 26. hutang kepada pemerintah Indonesia merupakan hutang sebelumnya dalam hak pemerintah Indonesia atas penjualan batu bara oleh Kalimantan Penerima Kol dan Arutmin. Itu sebenarnya ya. Hutang sehubungan dengan hak pemerintah Indonesia atas penjualan batu bara. Kenapa ya? Ini hutang jual batu bara, jadi kayak dia harus jualan batu bara ke pemerintah gitu. Kenapa ya? Nah, kita lihat. Ini catatan 51A, harusnya kita lihat nanti catatan 51. Utama bahasa Inggris pemerintah Indonesia memiliki liabilitas. Oke. Ini kita bertiga nih harga 51A. Kenapa ini? Ada apa dengan bumi? Sebenarnya ini nggak penting juga perusahaan jelek dianalisis, cuman ya nggak apa-apa lah, namanya orang iseng gitu. 51A. 51A. Nah ini. Ada apa dengan pemerintah Indonesia itu untuk apa dia minta? 51A. Nah, perjanjian karya pengusahaan tambang batubara Arutmin Penelko. Jadi perjanjian usaha ya perjanjian terus habis itu ya jadi masalah apa? PKB 2B memberikan hak pada Arutmin sudah dimaksud batubara berusia sisanya sebagai milik PTBA. Oh, ini ada gabungan sama Ada hubungan dengan PTBA ya? Iya, ada hubungan bumi Lasam. Karena sebenarnya sama-sama batubaranya kalau Bumi Resource itu batubaranya kali rendah. Terus habis itu dana membiayai suatu tempat termasuk biaya material cukup cadang. Oke, jadi batu-batu seluruh Indonesia. Nah, ya kenapa kok dia bisa minta nih? Gue cari dulu. Kan bekerja umum biaya kegiatan eksplorasi nggak dibayar atau gimana? Selanjutnya ditunjukkan bagi Dolby bahwa apabila suatu wilayah dieksplorasi ditemukan cadangan batu bara itu secara komersil dan tambang, harusnya KCP jadi menyangka kembali wilayah ke PTBA. Oleh karena itu sejak 2011 tambang Arutmin berkurang sebesar 1 juta hektar, terus 92% dari jumlah pertambangannya. Kita semua hak kewajiban PTBA ditentukan oleh PTBA dialihkan kepada pemerintah Indonesia yang dimiliki oleh Menteri Tenaga Energi. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Ya paling utang aja berarti. Utang ke Indonesia buat kayaknya apa namanya dia tuh belum apa ya, hutang mungkin hutang ini hutang untuk ya itu wilayah tambang itu dievaluasiin dan dimasukin sebagai hutang untuk dibayar ke Bukit Asam bisa juga yang arti juga kalau lihat dari laporan. Cuma kalau kita lihat hutang itu gitu udah nggak mau lihat lagi sebenarnya. Lihat misalnya hutang gede banget. Cuma ini kenapa hubungannya gede dari mana ya? Nah kita hitung bunganya tuh sampai 600. Tadi bunganya berapa nih? Bunganya 600 Itu juta tadi loh. bayar ke Indonesia nggak? Ke pemerintah bukan? Nah, kita coba lihat ya. Nih, kita lihat catatannya ya. 2F 31 sama 43. 31. Apakah ke Indonesia atau enggak gitu? 31 43. Nah, nih. Beban bunga dan amortisasi, beban keuangan itu. Oh, ini gede nih. Nih utang kemana nih? 400 juta dolar bunga doang. Banknya malah senior nasnya cuma 111 juta. Cuman yang beban keuangannya kemana? Ntar kita track lagi ya, utangnya kemana. Tadi perasaan pemerintah nggak ngasih bunga loh, beban ke pemerintah. Jangan-jangan pencucian uang. Nah itu coba kita lihat nih kita lihat hutangnya mana aja nih, yang agak gede lagi, beban yang harus dibayar. Ini bukan jangka pendek. Oh ini nih pinjaman jangka panjang. Oh 31 sama 31 gagang gedenya nih 31 juga 2F 31 2F 31 kita lihat 2F 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 F mana ya FG
Nah, instrumen keuangan. Oh, FSAK doang, kira apaan? 31 langsung juga. Nah, ini. Kok 400 itu gila banget, gede. Bunganya berapa? 31. Nah, ini pinjaman jangka panjang. Nah, nih, kita bisa lihat. Hutangnya kemana aja nih? Ternyata hutangnya yang banyak itu di nih, Country Forest Limited 2009. Apa ini? Dan nanti kita lihat. Ini kalau guaranteed serial notes itu berarti obligasi. Nah, ini obligasi yang sebenarnya ini bisa dicurigai yang punya si Bakri yang megang. Ini. Jadi dari guaranteed notes-nya ini dia sendiri. iya. Terus habis itu udah sih yang gede itu. China Development Bank kan bank. Credit Suisse juga bank. Nah, ini nih yang serial notes nih yang sebenarnya curiga nih siapa yang megang. Sama Country Forest Tahu Limited. pencurian. Iya. Jadi emang sengaja diutangin supaya uangnya tuh ngalir ke dia juga gitu. Kita nggak dapat apa-apa yang investor retail. Tapi kita lihat nanti bunganya berapa ya, wajar atau enggak ya, kita lihat. Nih, utangnya gede juga nih, pinjaman jangka panjangnya 1,9. Terus habis itu kita lihat nah kita yang biasa. Nah ini, padahal kan Princess Credit perusahaan sebesar 1,9 miliar terdiri dari jatuh dari tahun 4, oke. Bunganya berapa? Oh, kredit utang masih dibayar. Jadi dihitung baru bayar surat masing-masing pinjaman terkait dengan pihak pertama. 19%. Wow, 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 ini dia. Ini utang masih 19%, Pak. Gimana tuh? Gila nih. Ini diperas, ya kan? Setahun Yang return. utangnya enak banget itu ya. Iya, 19% anjir. Gila. Pantes tuan gede itu. Iya. Tolong aja 90 pasang aja kok kenapa kok bunganya 600 juta padahal utangnya 3 miliar ya kan ternyata bunganya 19%. Nah, ya wis lah ini sih. Nih, bunga pinjaman di bulanan dengan pembayaran pertama di tahun suku bunga 12%. Gede. Wow, lumayan tuh. Lumayan. Enak ya. Aduh. Panas aja misalnya gini, perusahaan ekuitas negatif ya kan, PKPU. Dia otomatis konversi ke saham kan. Ya nggak apa-apa, bodo amat ya kan. Makanya dibikin bocah kayak bodo amat ya kan. Tahu dia masih tetap dapat 19%. Ya kan? Pinjemnya cair. Iya, yang bunganya cair. Bayarnya Ya. pakai saham. Iya. Bayarnya cuma pakai saham. Wah. Iya. Terus di dump kan, di dump gitu kan. Harganya misalnya gede 2000 jadi gocap gitu kan. Diturunin karena pemegang saham yang kredit tadi itu nggak terima kan dia jual otomatis kan turun harganya. Dadah. Intinya dari bunganya itu udah kelihatan nih kita nggak normal kan, dari bunganya udah kelihatan nggak normal. Padahal gini, kalau bank penasaran kita, bank ini ngasih bunganya berapa kalau bank? Kita lihat banknya. Nah nih yang serial notes yang di Singapura juga kita lihat ya berapa. Penerbit dengan opsi dapat menebus 700 sebelum tanggal 6. Oke. Kemudian kembali 5%. Nggak ada bunganya. Oh nih, surat utang dijatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan suku bunga. Nih 10%. Gede loh ini bunga 10%. Gede lah. Biasanya normal tuh kan 8%, 7%, ini 10%. Wow. Oh, nih, security notes lagi nih 2009 12%. Tapi ya tadi yang nomor A itu yang paling gede utangnya 19%, udah gila aja intinya sih. Ya kan? Sedot tuh duitnya ya kan. Di situ lagi. Udah. Ya ini nih, kalau bank berapa? Axis Bank Limited.
Oh, nih. Libor, bunga Libor ditambah 5,5. Wah, ini berapa nih? Gua Libornya tahun 2011. Harus tahu dulu, nah. Hitung. Libur tuh apa, Sat? Libor itu kayak suku bunga acuan di mana ya? Sekarang nih. London. Oh, London Interbank Offer. Jadi kayak tahu suku bunga acuan kan? Ya, Pak. Tahu suku bunga acuan Bank Indonesia kan? Yang ini loh, yang 7 days repo rate. Jadi nentuin apa namanya? Bunga acuan untuk Bank Indonesia nentuin apa bunga untuk deposito. Jadi misalnya deposito kita sekarang tuh lagi turun, misalnya lagi 3,5% kalau nggak salah. Nah nih, yang paling berat 3,5%. Jadi 3,5% itu rata-rata dapat deposito maksimal segini biasanya, 3,5. Jadi ini acuan dari Bank Indonesia. Jadi yang ngatur Bank Indonesia. Tapi kalau untuk Libor itu dia yang apa namanya, yang ngatur dari biasanya Bank Sentral di Amerika. Nah, ini kita lihat 2010 berapa? Oh, cuma 1%, 1%an. Nah, 11 mulai naik 1%, 12, iya, 1% doang. Berarti kita ngitungnya 1% tadi ditambah 5,5, berarti cuma 6,5, ya kan? Kecil loh bang, mesti bang bunganya cuma 6%. Pas yang cereal nuts 12% sampai 19%. Ya wis dadah nih. Dadah. 12%. Dadah. Ya. Lagi nih, terus habis itu nih, oh nih gini ke Swiss nih. Perjanjian kredit di mana di bank. Internal rate of kredit Swiss 15%, enak sekali ini. Gede ya? Iya, gede nih. Tapi kalau kita lihat dari secara Libor, suku bunga pinjamannya nggak gede-gede amat sih, 8%. Tapi kalau kita lihat untuk misalnya kayak fasilitas surat utang itu gede banget, 19% tadi. Pokoknya intinya kalau kita dari hutang udah ngeri sih, apa ya, udah nggak masuk akal, terlalu gede. Ya untuk sekarang ya. Itu udah kelihatan, bunganya aja sudah hancur. Oh iya, sekarang yang kedua kita mau lihat nih, bisnis anak usahanya tuh, apakah ada anak usahanya tuh cuan semua atau enggak sih gitu kan pertanyaannya. Bisa kayak Kaltim Primakol itu kan perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia ya kan. Apakah dia untung atau enggak? Masih Nah, ada ya? ada. Sampai sekarang masih ada. Masih. Coba saja kita lihat apakah dia untung atau enggak sih sebenarnya. Kita lihat nih. Sayangnya yang gua tahu ya, Kaltim Primakol itu dipunyai sama Bumi cuma 25%. Nggak 50, nggak 100, 25%. Jadi kalau dugaanku sih perusahaannya dia untung. Nah, kalau kita lanjut ke ini ke tadi kita lihat di sebenarnya kalau ini kayak gue dugaan sih, gue coba baca ini aja catatannya aja nomor 40. Lanjut nomor 40. Nah, penjualan batubara, oh dia turun nih, yang ekspornya. Ya, lokalnya naik. Cuman kalau kita lihat dari pengupasannya, nah ini nih, kelihatan nih. Pengupasan dan penambangan 1,9 miliar. Wow, berarti dia naik. Kesimpulannya apa? Berarti dia produksinya naik nih. Produksinya dia naik, tapi pendapatannya turun. Berarti karena penurunan harga batu bara tadi. Terus habis itu pemrosesan juga nih, mulai kelihatan kan, pemrosesan harganya naik. Penyusutan dia naik juga, berarti dia ada alat yang lebih kerja keras. Makanya dia bebannya, makanya saya bilang tadi benar dugaan saya bahwa dia naik bebannya karena penambangnya makin banyak. Kayak gitu. Terus habis itu dari segi apa lagi? Kalau gaji dia tetap ya, wah karyawannya disuruh kerja keras tapi gajinya tetap. Kalau lihat auditornya di mana sih, Sat? Oh, kalau auditor untuk ini, lihat ini paling atas masalah. Ya, jadi Mazars. Auditor, nama auditornya khususnya perwakilan, biasanya dari tangan perwakilan. Nah, coba kita lihat nih opininya nih, benar. Biasanya lihat opininya yang lucu nih. Nah, opininya mana ya terakhir? Saya perusahaan atau berbicara independen tuh. Udah kelihatan banget nih.
Tim penelusuran independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan sehubungan dengan pemberitahuan yang disampaikan pada publik. Itu sesuatu pengguna saham. Oh, udah bermasalah nih dari tahun 2012. Nih, sebenarnya dijelaskan dari catatan 8. Ini. Ini udah poinnya nih bermasalah semua nih. Panjang sampai seperti dilengkapkan pada data. Oh, nggak ada ini gimana? Oleh karena itu laporan seluruh sistem teknologi disajikan kembali, diulang karena datanya berubah. Ini intinya ini apa? Banyak catatannya, catatnya banyak banget tuh. Jadi ini nggak normal, nggak wajar. Biasanya kalau perusahaan yang bagus tuh nggak terlalu panjang ininya. Laporan auditor independennya. Ini panjang banget. Sampai mana ya kok nggak ada? Ini. Tapi dibilang apa namanya? Wajar tanpa pengecualian. Nah, nggak tahu dah. Biasanya wajar tanpa pengecualian nih. Oh, yang tahun 2000 ya. Dapat wajar tanpa pengecualian. Tapi panjang banget gila tadi. Udah lah ya. Aku sebenarnya nggak tahu udah ngeliat nggak bagus ini perusahaan. Dari di sisi atau pemerintahan perusahaan juga nggak bagus. Kelihatan tadi kan hutangnya aja gede. Siapa yang megang tadi? Ya bisa aja dia juga gitu kan. Ada. Dari situ apa lagi ya? Ini makanya nih kalau utangnya dia bisa nih, bisa nambah nih. Dia utangnya lunas, dia profit loh ini. Profit ini. Ya walaupun dia misalnya minus, tapi dia profit sebenarnya. Ini nih transaksi Banyak derivat. minus itu. Iya, banyak minus. Intinya ya kalau kita lihat, oh iya kita lihat satu lagi. Oh, Kaltim Primaco. Nah kita lihat nih, Kaltim Primaco tuh punya berapa persen di apa namanya di bumi? Mana ya? Kita lihat anak usaha Kaltim Primaco. Nah nih, ini kita lihat Kaltim Primaco 2012-2011 aja dia cuma punya direct 13%. Kecil kan, makanya yang penambang terbesar di Indonesia aja dimiliki sama bumi cuma 13%. Ya apa lah itu. Cuman yang Arutmin juga nih gede nih. Tapi itu terbesar juga. Di situ iya mayoritas di Arutmin sih. Cuma nanti kita lihat pendapatannya dari Arutmin berapa persen kan. Cuma kita lihat dari Kaltim aja udah kecil. Jadi nggak langsung dimiliki gitu. Makanya nih ya mungkin itu penyebabnya labanya tuh nggak gede di bumi karena dilihat dari pendapat pemilikannya cuma berapa 13%. Terus habis itu mana lagi ya? Udah sih itu. Terus habis itu kita lihat di ini aja deh. Kita lihat pendapatan. Oh enaknya lihat langsung aja langsung. Mana sih scrollnya? Oh ini nih. Nah, kelihatan scroll. Nah, pendapatan 40 kita lihat. Dari anak usahanya berapa? Ada sih. Biasanya ada dari perusahaan anak usahanya berapa dirinci. Nah, 42 W. 20 mah bukan. Biasanya di paling bawah. Mana ya? Pihak relasi. Segmen juga segmen. Oh, ada. Ini cuma satu. Banyak di sini. Mana ya? Biasanya ada jadi PT anak usahanya pendapatannya berapa? Kita dari
situ ya tadi kita lihat bahwa sahamnya juga untuk Kaltim Primakol kecil, ya juga itu sebenarnya kalau indikator bahwa yang bagus, perusahaan bagus itu nggak dipegang banyak sama Bumi gitu. Akhirnya ya dia jadi tumbal aja 13%. Nggak ada ini sih. Nah ini nih Kaltim Primakol. Pendapatannya sekitar 2 tuh. Pendapatannya tuh harusnya dia 2 paling gede nih. Sama Rutmin kedua kalinya. Nah ini berarti maksudnya apa ya? Berarti banyak cuannya tuh dari Kaltim sebenarnya. Laba netonya juga laba loh hitungannya. Kalau kita hitung secara misalnya pendapatan dengan laba nih berarti rasionya sekitar 5%. Ya mungkin memang tipis net profit marginnya, cuman kalau kita lihat mungkin kalau dilihat modal asetnya ya bagus loh ini sebenarnya. Total asetnya 1,9 miliar dolar, untungnya 149, ya 8%, 9%, ya bagus sih sebenarnya, masih bagus. Yang tahun 2011 ini 1,5 miliar US dollar, untungnya 360, berarti sekitar 20%. Jadi cuan nih perusahaan nih, cuan. Dia dapat istilahnya ROI atau return over investment itu sampai 20%, itu gede. Terus habis itu kita lihat nih yang di Arutnya juga sama. Ini perusahaan yang untung. Dia turun sih karena ini penurunan harga batubara ya. Cuma kalau kita lihat dari sini aja, dan yang perusahaan lainnya jelek. Nih kita lihat Indocol-nya, Indocol 400 juta US dollar, untungnya cuma 1 juta. Yang lainnya malah rugi ya. Ya udah ada. Intinya perusahaan yang bagus ini yang seharusnya bisa dimiliki sama Bumi banyak, ternyata sedikit. Arutmin yang gede sih, tapi dia menyokong untungnya dari sini. Ini kita pakai ambil data tahun 2011 ya, 2012. Dari sini udah kelihatan lah, berarti di yang saham yang untuk Bumi ini yang dikembalikan yang perusahaan bagus kecil gitu. Ya gitu sih, itu analisisnya. Tapi ya tinggal kaki doang, dikata keluar, ya nggak apa-apa sih. Sudah sebenarnya itu yang bisa dianalisis dari Bumi. Ya. Udah. Ada lagi. Saya kayak gitu caranya. Beda, tahu udah asal analisis aja. Ya udah kayak gitu aja sih, paling gue mau exit aja karena yang nonton sudah sedikit. Terima kasih atas perhatiannya ya, nanti kita lihat. Assalamualaikum.